Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita tahu Kota Pontianak yang dibelah oleh Sungai Kapuas ini memiliki histori, memiliki sejarah yang cukup panjang dari sebelum Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah adanya kingdom, kesultanan begitu ya, yang ada di Kota Pontianak ini, yang mana saat ini Pontianak dipimpin oleh Sultan yang ke-10, yaitu ke-9 ya, maaf ke-9 pemirsa, yaitu Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri. Nah, alhamdulillah beliau berkenan menerima saya di kediaman beliau. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Sehat ya Sultan? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, Sultan dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin sekilas saja mengetahui tentang Kesultanan Pontianak ini, Sultan. Itu seperti apa sejarahnya ketika didirikan oleh Sultan yang pertama, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ya. Sekaligus beliau dikenal sebagai pendiri dari Kota Pontianak. Kalau dalam bahasa Jawa itu yang bakar alasnya, kalau di Jawa istilahnya begitu. Itu singkatnya seperti apa Sultan ketika didirikan ini Kesultanan Pontianak ini? Artinya jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan kesultanan termasuk di Pontianak yang namanya Sultan. Ini Sultan bahasa Arab, tentu secara agama itu Muslim begitu. Oke, singkatnya seperti apa Sultan? Ya. Kalau cerita tentang sejarah Kesultanan Pontianak ini memang pertama-tama itu masih ada. Jadi dari zamannya Al-Habib Hussein, orang tuanya Sultan Abdurrahman itu memang menyiarkan agama dari waktu ke waktu, dari mulai turun dari Al Maut hingga ke Indonesia dan sampai ke Pontianak. Itu memang tugas beliau itu menyiarkan agama pada waktu itu. Sampailah ke Pontianak. Jadi sampai saat itu beliau mensiarkan agama itu, kemudian beliau sebelum wafat itu memang dia bersamaan membawa daripada anaknya itu Sultan Abdurrahman itu sebelum menjabat menjadi sultan. Berjalan mensiarkan agama itu di wilayah Kalimantan Barat itu. Kemudian beberapa waktu setelah membawa mensiarkan agama di Kalimantan Barat ini, kemudian anaknya Sultan Abdurrahman itu dinobatkan menjadi sultan setelah beliau wafat di sini. Jadi perjalanan itu memang dari zamannya orang tua beliau itu tidak lebih daripada mensiarkan agama dan berdagang di wilayah Indonesia dan Kalimantan Barat ini. Artinya berdakwah Sultan ya? Berdakwah. Oh, jadi beliau niatnya adalah berdakwah begitu, kemudian mendirikan Kota Pontianak dan Kesultanan ya, Sultan ya. Nah, Sultan, sebelum Indonesia merdeka dengan setelah Indonesia merdeka ini, fungsi kesultanan seperti apa perbedaannya Sultan? Kalau dulu mungkin sebelum Indonesia merdeka secara formil kan tahun 45 Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan, kemudian kalau berdasarkan pengakuan kedaulatan di Den Haag Belanda tahun 49, termasuk kalau saya baca sejarah Bung Hatta sama almarhum Sultan Hamid II waktu itu di Den Haag ya, Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda William Brass itu sebelum merdeka kan tentu Indonesia masih belum ada, itu kekuasaannya apakah penuh seperti negara begitu Sultan ketika itu? Iya, jadi kalau berbicara kepemimpinan Sultan Hamid II itu Sultan ke-7 Ketujuh itu lebih ya. jauh. Sultan
jauh sebelum kemerdekaan yang memimpin negara sebelum kemerdekaan itu memimpin suatu wilayah itu memang kesultanan. Kemudian setelah memasuki tahun 1945 itu sudah mulai zaman kepemimpinan itu Sultan Hamid II, Sultan Abdul Hamid II itu beliaulah yang mengakibatkan atau menyebabkan bisa bergabung untuk bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu. Sebelumnya memang kerajaan yang menjadi barometer untuk dalam pemerintahan itu sendiri. Artinya punya kedaulatan penuh pada waktu Ya, itu Sultan ya, kedaulatan sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi atas inisiatif Sultan Hamid II bergabung kepada NKRI, kepada Indonesia begitu ya. Ya, terjadilah negara kita. Berarti hampir sama dengan di Jogja, Sultan. Iya, sama. Cuman sebelum Jogja itu daerah istimewa itu Kalimantan Barat dulu. Iya. Oh, daerah istimewa pernah ya? Pernah. Nah, jadi selama setahun, kemudian berjalan. Pada waktu itu belum ada pemerintahan, belum ada pemerintah Indonesia. Okay. Setelah Bung Karno menjabat sebagai pemerintah Indonesia itu sendiri, itulah baru terjadi daerah istimewa di Jakarta. Oh, kalau boleh berandai-andai Sultan, seandainya Sultan Hamid II waktu itu tidak bergabung dengan Indonesia, apakah kemudian bisa seperti ini jadi negara sendiri, Kesultanan Pontianak ini, Sultan? Iya, memang semuanya itu yang membuat sampai negara Indonesia ini bisa ada itu karena Sultan Hamid II. Mungkin kalau tanpa Sultan Hamid II itu negara kita ini bergabung kemana kita tidak tahu, ke Malaysia, ke Brunei. Itu waktu itu Sultan, itu wilayah Kesultanan Pontianak ini apakah hanya satu kota Pontianak atau wilayah Provinsi Kalimantan Barat sekarang seperti Sambas, Mempawah, Melawi, Landak, Sekadau, dan seterusnya itu Kuburaya juga. Apakah hanya Pontianak atau seluruh Provinsi Kalbar ini Sultan, wilayah Kesultanan Pontianak ini dahulu ataupun sampai sekarang misalnya? Ya. Jadi kalau wilayah kerajaan Kesultanan Pontianak ini itu hanya wilayah kota Pontianak. Oh, hanya kota Pontianak saja. Ya, dulu kota Pontianak itu sebelum pemekaran Kuburaya itu sampai mencakup Kuburaya itu pada waktu sebelum pemekaran. Makanya setelah pemekaran hanya wilayah Kesultanan Pontianak ini hanya di kota Pontianak aja. Oh, ya. Jadi hanya kota Pontianak, wilayah Kesultanan Pontianak, artinya wilayah kota. Wilayah kota. Saya kira sebelumnya mencakup semua Kalimantan Barat, Sultan. Oh, wilayah ini. Nah, cuman kalau ya, bicara wilayah itu memang ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat ini. oh, iya. Tapi kalau untuk wilayah hanya di kota Pontianak. Oh, iya. Dan kalau kita ataupun pemirsa mungkin membaca sejarah, kalau di Kalimantan Barat ini yang mayoritas suku Melayu, Ustaz ya, yang Muslim begitu, dan di Kesultanan Pontianak sendiri itu juga karena tadi dakwah, tadi Sultan Abdurrahman itu juga berasal dari Hadramaut, itu Yaman, Ustaz ya, Sultan ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Sultan, untuk wilayah kesultanan tadi sebelum merdeka, terus setelah merdeka gabung dengan Indonesia, ini kan otomatis secara formal pemerintahan administrasi ikut Indonesia, artinya tidak lagi punya kedaulatan yang sebelum Indonesia merdeka, setelah Sultan Hamid menyatakan bergabung begitu. Nah, ketika setelah merdeka eksistensi kesultanan seperti apa, Sultan? Artinya kedaulatan sudah tidak ada, apakah hanya berfungsi seperti hanya budaya, penjaga kearifan lokal, atau
simbol atau seperti apa Sultan? Termasuk panjenengan sekarang Pak Sultan ini sebagai Sultan yang mohon maaf ke 9 ya, Sultan, beliau ini Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, itu seperti apa setelah Indonesia merdeka ini? Ya, jadi eksistensinya setelah Indonesia merdeka ini memang fungsi daripada Kesultanan Pontianak ini itu sebagai simbol pemersatu umat, simbol agama dan simbol budaya. Makanya dengan sudah bergabungnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi untuk khususnya Kesultanan ini memang ya, sebagai simbol budaya tadi, simbol agama dan simbol mempersatu umat yang ada di wilayah khususnya di Kota Pontianak. Untuk fungsi pemerintahan Kesultanan, Sultan apakah masih ada? Kalau untuk fungsi dari kepemerintahan itu kita hanya bersinergi lah dengan pemerintah. Oh, bersinergi ya? Ya, bersinergi dengan pemerintah. Tapi kalau untuk dalam hal yang lain tidak ada. Oh, Dan selain daripada bersinergi dengan pemerintah itu. dan saya pernah dengar kalau di Nusantara itu juga ada persatuan Raja-Raja Nusantara, itu termasuk Kesultanan Pontianak di dalamnya Sultan ya? Iya, jadi kita memang ada kelembagaan kerajaan Nusantara itu sendiri. Dari zamannya orang tua saya itu sudah ada kelembagaannya. Iya. Nama itu kelembagaan itu Forum Silaturahmi Raja Sultan Nusantara. Oh, Pertama kali. iya. Nah, sekarang sudah banyak organisasi kelembagaan dari kerajaan itu sendiri di Nusantara itu. Termasuk yang saya tahu misalnya kayak di Medan di Kelurahan Kesultanan Beli, kemudian di Riau ada Siak Sultan ya, terus di Ternate, termasuk Jogja, Solo dan seterusnya, Cirebon misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Sultan apa itu namanya, bagaimana harapan Sultan ke depan ini tentang khususnya bagaimana Kesultanan ini mungkin memiliki fungsi yang lebih dari tadi itu Sultan, atau cukup itu saja? Untuk kedepannya itu memang kelembagaan kerajaan Nusantara ini ya saya berharap yang namanya juga bersinergi dengan pemerintah itu perlu, karena negara kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan pada saat ini. Makanya kita perlu bersinergi dengan pemerintah dalam hal untuk pengembangan budaya, untuk kearifan lokal, dan yang lain-lainnya lah. Gunanya kita bersinergi dengan pemerintah kota, kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kalau sistem regenerasi Sultan di Kesultanan Pontianak sendiri seperti apa? Apakah misalnya dari orang tua ayah ke anak ke cucu, atau seperti apa sampai dengan Sultan sekarang, bisa diceritakan secara ringkas begitu Sultan? Jadi kalau sistem regenerasi itu fungsi kepemimpinan Kesultanan itu memang berdasarkan keturunan itu mulai dari orang tua jatuh kepada anak laki-laki yang kedua, kan? Maka untuk kepemimpinan Kesultanan ini beda dengan kepemimpinan kepala daerah. Kalau kepemimpinan kepala daerah itu ada jangka waktunya, ada periodenya. Tetapi kalau kepemimpinan Kesultanan ini seumur hidup. Seumur hidup. Makanya dengan cara itulah dengan cara regenerasi tadi daripada orang tua turun ke anaknya, dari anak yang laki-laki kemudian turun ke anak laki-lakinya juga. Dia tidak boleh ngambil dari sebelah perempuannya. Oh iya. Terus selanjutnya sebelum saya closing ini Sultan, apa namanya, untuk Kesultanan sendiri ini sebenarnya dengan pemerintah sendiri seperti apa hubungannya Sultan? Seperti dengan misalnya kalau di Pontianak pemerintah Kota Pontianak, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, seperti apa relasinya begitu Sultan?
Kalau fungsi administrasi kan tentu pemerintahan, tapi misalnya kayak koordinasi dalam hal apa misalnya begitu. Itu kalau berbicara komunikasi untuk dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kota Pontianak atau pemerintah kabupaten, itu kita lihat momentum daripada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Jika kita akan melaksanakan kegiatan yang katakan tadi seperti salah satu contoh kan jadi kota Pontianak, yang namanya Milad Kota Pontianak ini berperan utama itu yaitu pemerintah kota Pontianak, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa bersinergi atau bersharing dengan pemerintah daerah itu sendiri. Apabila kegiatan itu yang dilaksanakan sah kegiatannya. Kota Pontianak ini kan di mana kita melaksanakan kegiatan itu hanya cukup wilayah Kota Pontianak saja. Jadi tapi kalau kita mengadakan ini, alhamdulillah sinergi kita dengan pemerintah Kota Pontianak, pemerintah daerah itu sampai detik ini baik hubungannya. Dalam hal kegiatan apapun kita saling mendukung lah. Iya. Dalam hal kegiatan budaya adat khususnya untuk muatan lokal lah, ada acara yang rutinitas kita laksanakan di Sultan Pontianak. Ya, terus ini Sultan, untuk kontribusi tadi Sultan sudah menyampaikan itu tidak ada keraguan-raguan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi Sultan Hamid II, kalau bahasa di Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kontribusi kesultanan termasuk Kesultanan Pontianak terhadap Indonesia. Terus dengan kontribusi yang sebegitu besar, menurut Sultan bagaimana perhatian pemerintah terhadap kesultanan-kesultanan yang masih ada ini di Sultan di Indonesia, terutama termasuk Kesultanan Pontianak sendiri, perhatian dalam segala hal lah tentunya. Kita bicara termasuk harapan-harapan Sultan. Kalau bicara kontribusi itu sampai detik ini pemerintah itu memang harus bertanggung jawab tentang di mana ada keberadaan raja yang ada di wilayah Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Itu memang tugas dan memang pemerintah untuk memperhatikan itu. Kenapa? Karena sebelum ada negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang terlebih dahulu berada itu kerajaan. Makanya pemerintah itu sebenarnya kita tidak perlu komunikasi dengan pemerintah dalam hal-hal kerajaan yang ada di Kalimantan Barat ini. Ini sudah tugas yang memang pemerintah untuk memperhatikan, merawat, dan menjaga situs itu sendiri. Karena tanpa ada situs itu sendiri mungkin belum tentu negara kesatuan Republik Indonesia ini ada. Makanya saya berharap juga kepada pemerintah juga harus memperhatikan tempat-tempat budaya yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kota Pontianak. Alhamdulillah memang pemerintah itu ya kita akui sekarang di Istana Kadria Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman dan lambang negara itu sendiri sudah masuk ke tahap tingkat nasional oleh pemerintah daerah yang mengusulkan itu ke pusat. Lambang negara Indonesia Ya. Yang dirancang almarhum Sultan Hamid II. Burung Garuda. Seperti apa Sultan itu? Saya tadi sebenarnya mau bertanya soal itu. Ya. Sultan, monggo. Makanya dengan perhatian pemerintah itu dimana membuat gagasan daripada lambang negara itu kakek saya sendiri Sultan Abdul Hamid II. Makanya pemerintah saat ini sudah berjuang untuk dimana supaya lambang negara itu yang dipakai oleh negara Republik Indonesia sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai detik ini. Tetapi alhamdulillah walaupun berjalan lambat, tapi tahap demi tahap lambang negara ini sudah masuk ke tingkat nasional. Walaupun sampai detik ini
gelar kepahlawanan Sultan Hamid II itu belum terlaksana. Mungkin perlu waktu lah ke depannya. Oke. Dan alhamdulillah tadi Sultan, saya sudah di makam Batu Layang, berdoa di makam beliau Sultan Hamid II, kemudian di Istana Kadriyah tadi, mohon izin Sultan, itu saya juga sampaikan bahwa Pontianak ini ada putra bangsa yang kontribusinya begitu besar untuk Republik yang terkait dengan lambang negara itu tadi, di lambang-lambang di kantor-kantor, di uang, di meterai dan seterusnya, luar biasa indah rancangan almarhum Sultan Hamid II ini. Dan saya baca juga Kesultanan Pontianak sudah mengusulkan ya sebagai nasional hero, pahlawan nasional untuk beliau begitu. Sudah. Gitu. Walaupun saya dengar masih ada beberapa hal yang barangkali butuh perjuangan begitu Sultan. Nah, yang penting kita tidak mengeluh dalam memperjuangkan itu. Iya. Ya, kita memang tidak dalam hal pengakuan daripada lambang negara itu yang dimana yang sudah dipakai oleh pemerintah pusat sendiri dari mulai negara kesatuan Indonesia hingga saat ini, kita tidak pernah mengeluh untuk dalam hal memperjuangkan daripada gelar kepahlawanan atau pengakuan pemerintah tentang lambang negara ini. Kalau bicara untuk gelar kepahlawanan, sebenarnya itu tidak begitu kita fokuskan kalau gitu. Kemudian gelar kepahlawanan Sultan Hamid II. Kenapa? Kenapa Sultan? Karena Sultan Abdul Hamid II ini dia sudah punya gelar, dia Sultan. Jadi saya tidak begitu mengotot untuk dalam hal mengejar terlalu fokus untuk gelar kepahlawanannya. Dia otomatis sudah pahlawan. Tapi sudah pernah diusulkan di Kementerian Sosial ya Sultan? Sudah setiap tahun itu selalu diusulkan. Iya. Tapi mungkin ini belum keterbukaan daripada pemerintah pusat itu sendiri lah terhadap kakek saya Sultan Hamid II itu sendiri. Oh, Sultan pernahnya kakek ya? Iya. Dari ayah atau ibunya Sultan? Iya, kakek. Dari ayah. Oh, iya. Makanya dengan sudah ada pengakuan pemerintah mengenai lambang negara itu dinaikkan sampai ke tingkat pusat itu, ya kita sudah sangat bersyukur lah. Walaupun istilahnya pengakuan benar tentang lambang negara ini yang telah dibuat oleh pemikiran, gagasan daripada kakek saya itu sendiri Sultan Abdul Hamid II itu, kita tetap, dan negara-negara luar juga sudah mengetahui tentang lambang negara itu sendiri, dan di mana lambang negara itu telah dicetus atau dibuat oleh Sultan Hamid II itu sendiri. Tapi kita tetap selalu memperjuangkan lah dalam hal itu. Kita tidak memperjuangkan istilahnya bukan ngotot itu gelar pahlawannya, bukan pengakuan pemerintah tentang lambang negara itu, di mana yang merancang lambang negara itu yaitu Sultan Hamid II. Kita tidak, dan Sultan merasa apakah ini dalam tanda petik pemerintah ini berhutang ini ke Kesultanan Pontianak, Sultan? Kalau kita bicara berhutang terkait lambang negara ini, benar, itu sudah pasti berhutang negara Republik Indonesia ini. Tetapi kita tidak ada mengharapkan hal seperti itu. Mungkin yang dikhawatirkan pemerintah ini dengan pengakuan itu kita meminta royalti kepada pemerintah, ya kan? Itu tidak. Sampai di sini kita tidak pernah menuangkan atau berbicara tentang royalti terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya hanya ketulusan dari pemerintah yang diminta Kesultanan Pontianak, ya Sultan ya, terkait jasa besar almarhum Sultan Hamid II, khususnya untuk lambang negara yang saat ini kita memakai semua loh Sultan ya. Betul. Karena memang bukan cuma negara bukan cukup Nusantara yang mengetahui tentang lambang negara itu, yang dimana gagasan sudah dibuat atau sudah Sultan Hamid II itu, tetapi ini juga mancanegara juga tahu siapa tokoh nasional yaitu yang
yang merancang lambang negara itu sendiri. Betul. Dan mungkin kalau saya tidak salah di buku-buku sekolah, saya sendiri pernah ngajar sejarah, Ustaz. Sultan maaf, di SMP itu ada nama beliau sebagai pencipta lambang negara Garuda Pancasila atau burung Garuda. Artinya minimal generasi-generasi yang ada sekarang maupun yang nanti itu tahu sejarah yang sesungguhnya terkait Indonesia ini, khususnya lambang negara yang dibuat dengan desain yang begitu luar biasa bagus oleh Sultan Hamid II, putra dari kota Pontianak ini, Sultan. Terus mungkin sebagai penutup, Sultan, mungkin untuk masyarakat pada umumnya terkait Kesultanan Pontianak ini, bagaimana kemudian supaya tahu begitu bahwa kesultanan ini memang ada dan jauh sebelum Indonesia merdeka sudah memiliki peran yang luar biasa termasuk untuk mendukung kemerdekaan. Yang terakhir, apa harapan Sultan kepada khususnya masyarakat? Kalau memang pemerintah tadi itu sepertinya kok agak berat itu, minimal masyarakat kan mengakui Sultan. Begitu peran dari Kesultanan Pontianak untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, Sultan, sebagai penutup. Ya. Kalau berbicara kerajaan ini terhadap masyarakat ini atau rakyat yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini memang kita harus memperhatikan untuk rakyat kita sendiri. Karena apa? Karena tanpa ada rakyat kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Maka tadi saya bilang yang namanya kesultanan itu raja-raja yang ada di Kalimantan Barat ini tidak bisa untuk bekerja sendiri tanpa ada rakyatnya. Itu juga kita sebagai raja atau sultan yang ada di Kalimantan Barat ini memang rakyat itu adalah rakyat kita. Begitu juga sebaliknya, namanya rakyat itu adalah begitu juga sebaliknya itu rakyat itu dari zaman dahulu sudah memahami dan mengerti bahwa sebelum ada negara kesatuan Republik Indonesia ini ada kerajaan atau kesultanan itu sendiri. Makanya kita selalu dekat dan bersinergi pada atau mengayomi pada masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini, walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tetap bersinergi dengan masyarakat dalam hal apapun. Kita selalu bisa untuk berkomunikasi dan membantu dan membela rakyat kita itu sendiri dalam hal-hal apa. Dari itu besar harapan saya untuk khususnya untuk wilayah Kesultanan Pontianak ini, di mana masyarakat yang ada di Kota Pontianak ini kita tetap selalu bersinergi, jangan memandang daripada suku agama. Yang namanya kehidupan di wilayah Kota Pontianak ini berbagai macam suku dan berbagai macam agama. Majemuk. Sultan, terima kasih atas waktunya, luar biasa memberikan wawasan begitu kepada masyarakat, baik khususnya penonton YouTube Bung Lutfi Official maupun masyarakat Indonesia maupun mancanegara pada umumnya, dan semoga bermanfaat. Masyarakat tahu ternyata di Pontianak ada kesultanan yang sampai saat ini masih eksis. Beliau adalah sultannya, pemirsa, yaitu Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, Sultan yang ke-9. Semoga sehat selalu dan sukses. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Sultan Qadriyah, Sultan Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, Sultan yang ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.